Era digital saat ini, satu disinformasi atau hoax saja dapat menyebar dengan cepat dan menjadi viral di masyarakat. Kementerian Kominfo terus meningkatkan upaya memerangi infodemi yang membawa virus hoax atau berita bohong. Apa saja disinformasi atau hoax dalam sepekan ini? Selengkapnya akan diulas rekan Gema Tanjung. Silakan Gema. Baik Eva, selamat siang pemirsa. Kondisi penyebaran informasi bohong atau hoax di era digital sangat masif, termasuk yang berkaitan dengan COVID-19. Ribuan hoax beredar di media sosial sejak COVID-19 pertama melanda dunia. Kondisi ini berpotensi memperlambat program yang akan dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi pandemi. Pada pekan ini sejumlah hoax masih terus beredar di dunia maya. Kami pun sudah merangkum sejumlah hoax yang cukup meresahkan publik. Kita akan ke informasi yang pertama pemirsa. Beredar narasi di media sosial yang mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan vaksinasi gratis kepada para pemudik di libur lebaran ini. Tentunya narasi ini sangat kontradiktif dengan peraturan pemerintah yang akan melarang masyarakat untuk mudik dari tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei 2021. Narasi ini mengatakan bahwa vaksin gratis buat pemudik mungkin sebagai damage control karena nggak bisa nahan masyarakat untuk mudik. Tetapi sekarang yang bikin awalnya nurut malah jadi pengen mudik juga. Kita akan melihat apakah narasi ini benar adanya. Nyatanya pemerintah dari Kementerian Perhubungan yaitu juru bicara Kemenhub Adhita Irawati mengatakan bahwa pernyataan yang benar adalah Menhub mengusulkan kepada Menko Perekonomian dan juga Menteri Kesehatan untuk memberikan tes COVID-19 gratis bagi mereka yang terpaksa ataupun sudah lolos melakukan perjalanan melalui darat, sehingga pemerintah tidak pernah mengeluarkan wacana untuk memberikan vaksinasi gratis kepada para pemudik karena memang peraturannya mudik dilarang pada libur lebaran tahun ini, sehingga memang pemerintah akan mengadakan tes COVID-19 secara random bagi para masyarakat yang terpaksa ataupun sudah terlanjur untuk melakukan mudik di libur lebaran tahun ini. Kita akan ke informasi yang selanjutnya pemirsa. Muncul juga narasi di website yang mengatakan bahwa ada masyarakat yang menemukan tulisan racun pada dokumen vaksin COVID-19 di Australia. Dokumen tersebut merupakan dokumen rincian dari vaksinasi COVID-19 di negara Australia, namun terdapat kata poison atau racun. Kita akan melihat faktanya apakah memang benar vaksinasi COVID-19 di Australia ini mengandung racun. Nah, pemirsa, faktanya memang sebenarnya kata racun atau poison ini ada di setiap vaksinasi ataupun obat-obat kimia. Namun, dalam Undang-Undang Federal Australia mengatakan bahwa segala macam dan obat kimia dikenal dengan standar racun. Dan yang kedua adalah tulisan racun merupakan bagian dari sistem klarifikasi yang nantinya akan diklarifikasi oleh pihak TGA atau Therapeutic Goods Administration. Sehingga memang poison atau racun akan ada di dokumen vaksinasi COVID-19 tapi sebagai klasifikasi saja, sehingga vaksin COVID-19 tidak mengandung racun dan aman digunakan untuk masyarakat jika sudah lolos klasifikasi dari pihak TGA atau Therapeutic Goods Administration. Kita akan berlanjut ke informasi atau hoax selanjutnya. Muncul juga narasi di media sosial yang mengatakan bahwa Rumah Sakit Hermina Kemayoran membuka vaksinasi gratis bagi masyarakat dengan usia 18 hingga 59 tahun. Narasi ini juga mengatakan bahwa pendaftaran vaksinasi dapat dilakukan melalui website pedulilindungi.id. Kita akan langsung cek faktanya apakah memang benar vaksinasi ini sudah bisa diberikan kepada masyarakat dengan usia 18 hingga 59 tahun. Faktanya, Rumah Sakit Hermina melalui media sosial Instagramnya mengatakan bahwa narasi tersebut adalah hoax. Hingga saat ini, Rumah Sakit Hermina masih mendukung program pemerintah yang memberikan vaksinasi hanya kepada lansia dengan usia 60 tahun ke atas. Sehingga Rumah Sakit Hermina mengatakan bahwa hingga saat ini belum membuka vaksinasi bagi masyarakat dengan usia 18 hingga 59 tahun. Karena memang saat ini pemerintah masih memprioritaskan vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan juga pekerja yang berhubungan dengan pelayanan publik dan juga untuk lansia dengan usia di atas 60 tahun. Dan kemudian pemirsa, website Peduli Lindungi ini bukan tempat ataupun tautan untuk mendaftarkan masyarakat vaksinasi, namun untuk melihat status masyarakat ketika hendak mendapatkan vaksin. Sehingga ketika Anda membuka website ini, maka Anda dapat memasukkan nomor KTP Anda dan juga mengetahui apakah Anda sudah mendapatkan
mendapatkan vaksin atau akan mendapatkan vaksin dan juga lokasi serta waktu untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Sehingga website pedulilindungi.id ini bukan untuk pendaftaran vaksinasi COVID-19 dari program pemerintah. Lalu kita akan ke informasi selanjutnya pemirsa, ini merupakan berita bohong atau hoax yang muncul di media sosial Facebook. Ada seorang akun ataupun satu akun yang mengeluarkan narasi bahwa pandemi ini terjadi setiap 100 tahun sekali. Ia juga menuliskan timeline dari sejumlah pandemi yang kerap terjadi dari tahun 1700. Yang pertama, ia menuliskan bahwa ada pandemi yang terjadi pada tahun 1720, yaitu The Great Plague of Marseille. Kemudian juga berlanjut di tahun 1820, yaitu The Cholera, pandemi in Asia. Kemudian juga berlanjut 100 tahun ke depannya di tahun 1920, yaitu flu Spanyol atau Spanish flu. Dan juga tahun 2020 ini ada coronavirus, sehingga ia juga menyambungkan di setiap 100 tahun sekali ini ada pandemi di dunia. Kita akan mengecek faktanya pemirsa. Oke, faktanya yang dinyatakan oleh Elizabeth O'Brien, yaitu asisten profesor sejarah dari kedokteran di Universitas Johns Hopkins, yang mengatakan bahwa tidak benar pandemi ini terjadi setiap 100 tahun sekali. Pernyataan seperti itu seperti meremehkan pandemi yang tak kalah besar seperti Cholera yang pernah terjadi di abad 19. Kemudian juga pandemi influenza atau virus H2N2 pada tahun 1957 hingga 58, dan juga pandemi influenza atau flu babi di virus H1N1 pada tahun 2009. Kita juga akan melihat faktanya bahwa untuk flu Spanyol ini sebenarnya dimulai pada tahun 1918, bukan pada tahun 1920, sehingga narasi yang dibentuk bahwa pandemi terjadi pada 100 tahun sekali ini tidak benar. Kemudian juga di tahun 1720 ini wabah hanya terjadi di negara Prancis saja, sehingga tidak menjadi pandemi. Dan juga kolera yang terjadi pada tahun 1820 ini terjadi pada tahun tanggal 18, 17, sehingga bukan terjadi pada tahun 1820, sehingga narasi yang dibentuk bahwa pandemi ini seperti dibuat dan juga terjadi setiap 100 tahun sekali ini tentu tidak benar. Postingan ini juga tidak mencantumkan sejumlah wabah besar yang pernah terjadi di dunia, seperti wabah besar di London pada tahun 1665, kemudian juga demam kuning di akhir tahun 1800-an, juga flu H2N2 di tahun 1957-58, lalu virus H3N2 pada tahun 1968. Sehingga pemirsa, dengan banyaknya informasi bohong atau hoax yang masih beredar di media sosial, masyarakat atau publik diminta untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan juga mengolah informasi terutama mengenai COVID-19. Selalu cek fakta sebelum menyebarkan berita. Demikian pemaparan pada siang ini, Eva. Saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Gemma Tanjung untuk pemaparan Anda.